Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di kebun tebu yang dikelola HGU-nya oleh PG Raja Wali Jati 7. Nah, jadi di sini itu baru-baru ini, belum lama, minggu-minggu kemarin, mungkin 1 minggu ke belakang, ada konflik berdarah dari kemitraan PG Raja Wali dari pihak petani dan juga dari yang mengatasnamakan ormas. Nah, jadi dulu itu sempat saya ikut kerja di sini 1 musim, dari mulai tebangan pertama sampai akhir. Saya udah sempat ikut, makanya saya tahu trek-treknya, saya tahu rute-rute ataupun jalan-jalan yang ada di daerah sini. Mungkin kalau bagi pemula yang kesini ya akan kebingungan gitu, karena menemukan jalan yang sama tanpa petunjuk arah gitu. Jadi kalau saya sudah paham rute-rute seperti ini, dan juga pengalaman saya sedikit, kalau kita ikut di mobil yang bermuatan gitu, truk bermuatan tebu, itu kita serasa berada di atas kapal laut gitu. Jadi kayak kita kena ombak gitu, bergoyang-goyang. Kali ini saya akan coba mengeksplor, berkeliling. Kita akan melihat wilayah-wilayah ataupun lahan tebu yang dialihfungsikan oleh segelintir orang menjadi tanaman padi, entah itu palawija. Saya tahu lokasinya, cuman ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap saya juga, karena konfliknya belum lama, takutnya ada serangan susulan gitu. Takutnya saya kena salah sasaran, ngeri-ngeri sedap, takut juga ketemu ormas. Nanti saya akan kasih tahu di mana lokasi yang dialihfungsikan. Nah, sedikit yang saya tahu informasi. Jadi dulunya itu ini pas dibangun, dikelola, diadakannya tebu itu pada zaman Soeharto. Jadi zaman Soeharto itu diadakan pabrik tebu dan juga perkebunannya sekaligus. Jadi ini memiliki luas lahan kurang lebih 14.000 hektar. Terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka dan juga Indramayu. Jadi sedikit yang saya ketahui, emang ini konfliknya sudah lama, dari zaman dulu waktu perkebunan dipegang oleh PG Raja Wali, oleh pabrik, itu sudah ada konflik sebenarnya. Jadi segelintir orang gitu, masyarakat dari Kabupaten Indramayu, jadi menjual belikan tanah. Jadi orang bebas nanam suka-suka, ada yang nanam padi, ada yang nanam palawija. Sebenarnya kan nggak boleh, karena HGU-nya itu milik PG dan juga difungsikan awalnya itu untuk produksi gula. Makanya dari saat itu PG coba mengatur, bisa dibilang strategi, jadi menggunakan sistem kemitraan. Makanya kenapa ada kemitraan, karena konflik oleh masyarakat yang berada di perbatasan Indramayu pada saat itu. Makanya PG mencoba waktu itu, coba dulu lah 5 tahun. Saya sempat dengar seperti itu, kemitraan kalau sama-sama menguntungkan gitu, kalau terutama menguntungkan bagi PG, bagi pabrik, akan dilanjut, dan terbukti sekarang sudah lebih dari 5 tahun. Makanya mungkin untung beliau, pihak pabrik, karena ada sisi positifnya juga. Kalau saya lihat untuk pabrik ya, dia tidak mengeluarkan gaji harian, tidak mengeluarkan gaji untuk karyawan, penggarapan lahan, dan juga nggak ada asuransi kerja, nggak ada uang PHK gitu. Nah, sedikit juga mengenai korban yang kemarin meninggal dunia itu. Kalau kenal sih saya enggak, cuman saya udah sempat pernah ketemu waktu itu. Jadi dulu itu ada, bukan dulu, kemarin tahun 2020 lah, ada sedikit masalah di pabrik, permasalahan sistem bongkar muat. Jadi supir lokal itu mogok kerja, jadi dia itu tidak masuk pabrik, malah menghadang mobil di jalan, jadi macet kiloan meter gitu.
Saya sempat ketemu beliau itu almarhum pada saat itu. Beliau BUMDes, saya tahu waktu itu beliau yang orasi, yang mewakili PG gitu. Saya tahu, cuman saya nggak kenal, cuman saya tahu doang. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti yang kemarin yang sudah lalu gitu. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, baik itu para petani, pihak kemitraan maupun pihak pabrik itu sendiri, mudah-mudahan ada dalam keselamatan. Nah seperti ini ya. Nah kalau kita lihat juga pasti di setiap tebu ada rawa, jadi rawanya itu berfungsi buat pengairan. Nah kalau kita lihat ada rawa sebelah kanan. Nah ini untuk fungsinya untuk pengairan, karena kalau baruan itu biasa harus disiram. Jadi tebu itu hanya sekali nanam ya, bisa untuk 5 tahun. Jadi cuman didampas doang istilahnya, diratain lagi nanti dia tumbuh lagi. Nah ini mesinnya, mesin air. Nah ini lokasi yang menurut saya dialih fungsikan. Jadi sekitarannya itu lahan tebu, dan juga ini berlokasi di HGU-nya, HGU tebu ya, milik PG. Nah ini kita lihat nampak pohon pisang. Nah ini sudah alih fungsi, sebenarnya ini merugikan perusahaan. Nah sebenarnya saya juga kesini ngeri-ngeri sedap, takutnya saya ketemu gitu berpapasan sama ormas tersebut, takutnya salah paham. Saya juga ngeri-ngeri sedap ini memberanikan diri, karena ini konfliknya belum lama, baru kurang lebih 4-5 hari ke belakang, belum ada seminggu. Nah beliau juga mendirikan bangunan rumah. Coba kita terus jalan, kita lihat. Nah ini kalau kita lihat itu pohon pisang, dan juga di depan itu ada yang nanam semangka. Waktu itu saya lihat erbis, ada yang nanam juga timun suri, ada yang nanam paya, palawija seperti kacang dan lain-lain, sabrang atau istilah Sundanya sabrang ya, kalau bahasa kitanya itu cabe mungkin. Nah kita lihat timun, kacang, juga banyak rumah. Nah ini yang membuat pihak PG mungkin khususnya, karena kan PG itu nyewa lagi tanahnya, ini milik perhutanan, perhutani gitu, perhutanan, cuman dikontrak oleh PG gitu, dikelola oleh PG. Nah makanya sangat disayangkan mungkin kalau ada beberapa segelintir orang yang salah fungsikan gitu perkebunan tebu menjadi pisang, padi dan lain-lain. Nah kalau kita lihat nah ini juga, ini tadinya mau digarap kalau menurut saya, karena ini udah dibajak dan juga udah ada peralon. Cuman sangat disayangkan ini bibitnya itu dibakar, bukan kebakaran ya, ini dibakar kayaknya sengaja. Ada orang yang nggak senang, yang nggak suka mungkin. Nah jadi kalau nanam tebu itu dari tebu yang muda bibit, dia dipotong-potong seperti singkong. Cuman kalau singkong bedanya ditanam, kalau tebu itu cuma digeletakin. Jadi digeletakin di lahan-lahan yang sudah dibajak. Nah ini sayang sekali tidak bisa ditanam. Nah ini contohnya nih, luas ada kurang lebih 2 hektar. Nah sedikit nih saya kasih pengalaman saya dulu waktu kerja di tebu. Nah saya di sini dulu lama. Jadi ini tempat saya istirahat, tempat saya ngopi. Nah, di sini. Coba kita lihat ke atas. Kita lihat dari ketinggian, karena ini saya nggak punya drone ya.
Coba kita manjat, kita lihat berapa luas. Kalau saya lihat sejauh mata memandang itu, ini emang perkebunan tebu, karena kurang lebih 14.000 hektar kurang lebih. Nah, saya coba manjat pohon beringin, saya sudah di atas. Nah, coba kita lihat. Itu daerah Indramayu ke situ. Perbatasan ini yang saya pijak itu Majalengka, yang saya sekarang ini di ujung sana Indramayu. Nah, itu ada rawa juga kalau kita lihat. Ini daerah Cikamuning Timur. Nah, pohon beringin yang biasa saya ngadem di bawahnya kalau dulu ngopi, tiduran, kalau nggak ada kerjaan. Nah, itu desa Sukakerta, Sukamulya ujung. Nah, pabrik itu ke sana arahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin kita ambil poinnya itu ya, konfliknya sudah ada dari dulu, dan memang baru pertama kali ini memakan korban jiwa gitu, menelan korban jiwa. Dan saya kenal salah satu almarhum yang dari Jatiraga. Saya tahu gitu, bukan kenal, saya tahu. Saya juga sempat pernah ketemu waktu ada orasi supir mogok kerja di pabrik. Beliau dari BUMDes mewakili pihak pengelola juga waktu itu orasi mendamaikan supir-supir yang mogok kerja. Nah, kita lihat itu ada bandara BIJB, Bandara Internasional Jawa Barat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe agar channel ini tetap bisa berkembang, memberikan hiburan. Billahi taufiq.